Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada hari ini kita akan membahas pengantar akuntansi dan bisnis. Dalam pembahasan ini, kalian harus mampu untuk menggambarkan ciri dasar dari bisnis. Ada beberapa ciri dasar dari bisnis, itu antara lain adalah jenis-jenis bisnis. Yang pertama adalah bisnis perdagangan, di mana usaha mereka pada intinya adalah membeli barang dagangan untuk dijual kepada konsumen. Tentu kalau bisnis itu ujung-ujungnya adalah profit atau keuntungan. Yang kedua, bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur itu adalah proses bisnisnya mengelola bahan baku yang dikerjakan oleh tenaga kerja dan diolah dengan mesin. Kemudian outputnya itu adalah barang jadi yang nantinya juga lagi-lagi dijual pada pelanggan. Kalau manufaktur itu pelanggannya satu, yaitu pelanggan industri. Yang ketiga itu adalah bisnis jasa. Bisnis jasa seperti kita melakukan servis komputer, itu adalah bisnis jasa. Yang terakhir adalah bisnis yang lagi marak pada saat ini, yaitu e-commerce. Siapa yang melakukan e-commerce? Ya semua bisnis yang telah kita sebutkan tadi. Bisnis perdagangan bisa melakukan e-commerce, manufaktur juga bisa, jasa juga bisa melakukan bisnis dengan e-commerce. Terus kalian juga harus bisa menggambarkan peran akuntansi dalam bisnis. Peran akuntansi dalam bisnis itu pada intinya adalah informasi dari akuntansi itu digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Keputusan untuk apa? Baik itu keputusan untuk investasi, keputusan untuk pendanaan, maupun keputusan untuk membayar dividen. Yang ketiga, kalian harus mampu menggambarkan pentingnya etika bisnis dalam suatu perusahaan. Sebuah bisnis itu harus dijalankan dengan etika-etika yang tinggi. Semakin tinggi etika dalam sebuah entitas bisnis, maka entitas bisnis itu akan menjadi semakin berkembang karena dicintai oleh pelanggan mereka. Yang keempat adalah profesi akuntan. Itu ada profesi akuntan publik, di mana mereka itu akan memeriksa laporan keuangan pemerintah. Profesi akuntan independen, di mana mereka itu akan melakukan audit untuk perusahaan yang sudah go public maupun yang belum go public. Terus profesi akuntan perpajakan. Yang kelima, kalian harus mampu menjabarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan itu harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Kalau di Indonesia ada standar akuntansi keuangan, baik untuk perusahaan maupun untuk pemerintahan. Sekarang perkembangan selanjutnya itu muncul ISAK, interpretasi standar akuntansi keuangan. Yang mana dalam prakteknya perusahaan itu harus melakukan beberapa estimasi untuk menerapkan prinsip akuntansi tersebut. Terus menetapkan persamaan akuntansi. Rumus dasar dari persamaan akuntansi itu adalah harta itu sama dengan hutang atau kewajiban ditambah
ekuitas atau mau modal. Jadi kalau hartanya 100, maka ekuitasnya 50, kewajiban juga bisa 50. Artinya sisi kanan maupun sisi kiri itu harus balance. Tidak boleh tidak balance. Kalau tidak balance berarti laporan keuangan itu salah. Terus kalian juga harus mampu menjelaskan transaksi-transaksi bisnis dinyatakan dalam persamaan akuntansi. Contoh di bawah nanti banyak. Ada A sampai G. Contoh transaksi yang dinyatakan dalam persamaan akuntansi. Yang kedelapan, kalian harus mampu menggambarkan laporan keuangan dan bagaimana laporan keuangan itu saling berhubungan. Laporan keuangan itu ada 4, yaitu neraca, di mana neraca itu terdiri dari sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit itu komponennya adalah aktiva lancar dan aktiva tetap. Dikatakan aktiva lancar ketika aktiva itu umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Dikatakan aktiva tetap ketika umur dari aktiva itu lebih dari 1 tahun. Kemudian di sisi kredit itu ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitas. Yang ke-9, kalian harus mampu menggunakan rasio utang terhadap ekuitas. Utang ditambah ekuitas itu dikatakan atau dinamakan dengan struktur modal. Struktur modal yang baik itu adalah ekuitas lebih tinggi daripada utang. Struktur modal yang jelek itu artinya adalah utang lebih tinggi dari ekuitas atau utang lebih tinggi dari modal. Mari kita langsung ke persamaan akuntansi ya, transaksi-transaksi yang dinyatakan dalam persamaan akuntansi. Sebuah contoh. Pada tanggal 1 November, Kris mendirikan usaha bisnis yang diberi nama dengan Net Solution. Untuk pendirian ini, Kris menyetor uang 25.000 ke bank atas nama Net Solution. Maka sisi harta ada kas untuk Net Solution, bukan kas untuk Kris ya, tapi kas untuk Net Solution 25.000. Sedangkan modal Kris pada Net Solution itu sebesar 25.000. Jadi inilah yang dinamakan persamaan akuntansi. Sisi harta itu sama dengan sisi ekuitas ditambah modal. Selanjutnya, Net Solution membayar beban berikut, yaitu ada gaji, ada sewa, ada utilities, dan lain-lainnya, sebesar 3.650. Sedangkan uang yang ada sebelumnya itu 12.500. Sehingga pada transaksi pada periode ini, uang kas Net Solution itu tinggal 8.850. Karena sudah digunakan untuk beli perlengkapan, walaupun itu secara hutang, dan digunakan untuk beli tanah. Karena beban, maka modal Kris itu harus dikurangi. Kalau pendapatan, beban Kris, modal Kris itu harus bertambah. Jadi kalau beban itu mengurangi modal, kalau penjualan menambah modal. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.